Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dendi Sarah dengan NIM 111-811-017 kelas akuntansi manajemen 6 karyawan. Malam ini saya akan mempresentasikan terkait proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Implementasi Good Corporate Governance terhadap Profitabilitas Perusahaan. Dalam pendahuluan ada beberapa yang akan saya bahas, yaitu latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan batasan masalah. Pertama, latar belakang masalah. Pada saat ini, dunia usaha semakin dinamis, perkembangan kemampuan perusahaan menjadi suatu hal yang sangat penting agar dapat bertahan di pasar global. Dan salah satu yang terpenting agar dapat bertahan di pasar global, dengan adanya perkembangan perusahaan, maka diperlukan tata kelola yang baik. Tata kelola yang baik harus memenuhi prinsip-prinsip seperti fairness, transparency, accountability, responsibility, dan prinsip itu disebut dengan good corporate governance. Nah, good corporate governance sendiri merupakan konsep di mana perusahaan memiliki tata kelola yang baik sehingga dapat mensejahterakan atau mencapai tujuan bersama stakeholder-nya. Ada beberapa alasan yang mendorong saya untuk mengambil judul skripsi ini, yaitu setiap perusahaan wajib melaksanakan corporate governance dengan baik untuk mempertahankan kelangsungan hidup dalam jangka panjang. Corporate governance merupakan suatu sistem untuk mengendalikan pegawai perusahaan dalam melakukan berbagai aktivitas pencapaian tujuan, menciptakan add value bagi stakeholder. Penulis ingin mengetahui apakah internal good corporate governance berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. Dalam perumusan masalah yang menjadi latar belakang berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan sebelumnya, yang menjadi perumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh good corporate governance terhadap profitabilitas perusahaan. Selanjutnya, bagaimana pengaruh good corporate governance secara keseluruhan terhadap profitabilitas perusahaan. Selanjutnya, tujuan penelitian. Berdasarkan dari perumusan masalah, maka terbentuklah tujuan penelitian sebagai berikut, yaitu untuk menguji secara empiris pengaruh penerapan good corporate governance terhadap profitabilitas pada perusahaan. Selanjutnya, tujuan yang lainnya adalah untuk menguji secara empiris pengaruh leverage terhadap profitabilitas pada perusahaan. Manfaat penelitian ini yaitu diharapkan dapat memberi masukan bagi kalangan akademis untuk mengembangkan dari penelitian terdahulu tentang good corporate governance dan profitabilitas perusahaan. Selanjutnya ada manfaat praktis. Dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan sumber informasi, mengingat tujuan perusahaan yaitu memaksimalkan kinerja perusahaan, sehingga manajemen perusahaan perlu melakukan pengelolaan aktivitas perusahaan dengan menggunakan tolak ukur pengaruh good corporate governance terhadap profitabilitas perusahaan. Ini selanjutnya. Lalu selanjutnya ada batasan masalah. Peneliti membahas hanya sebatas pengaruh penerapan good corporate governance berdasarkan indeks perhitungan. Peneliti membatasi penelitian ini hanya sebatas variabel good corporate governance. Lalu pada kajian pustaka terdapat kajian teori dan hipotesis. Kajian teori yaitu teori keagenan, yaitu suatu teori di mana timbul akibat adanya hubungan antara pemilik atau stakeholder dengan pengelola atau manajer di dalam suatu organisasi. Dan manajemen merupakan pihak yang telah dikontrak oleh pemegang saham agar bekerja demi kepentingan pemegang saham. Teori keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami good governance. Teori keagenan menjelaskan corporate hubungan yang asimetris antara agen dan prinsipal. Untuk menghindari terjadinya hubungan asimetris tersebut, dibutuhkan suatu konsep good corporate governance yang bertujuan untuk menjadikan perusahaan menjadi perusahaan yang sehat. Terdapat beberapa hipotesis. Hipotesis yang pertama yaitu good corporate governance yang diproyeksikan melalui Dewan Komisaris berpengaruh terhadap profitabilitas.
Hipotesis kedua, good corporate governance yang diproyeksikan melalui Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap profitabilitas. Hipotesis ketiga yaitu good corporate governance yang diproyeksikan melalui komite audit berpengaruh terhadap profitabilitas. Hipotesis keempat yaitu good corporate governance yang diproyeksikan melalui Dewan Direksi berpengaruh terhadap profitabilitas. Hipotesis kelima yaitu good corporate governance yang diproyeksikan melalui kepemilikan institusional berpengaruh terhadap profitabilitas. Hipotesis keenam yaitu good corporate governance yang diproyeksikan melalui kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap profitabilitas. Terdapat masuk pada metode penelitian yaitu ada jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, metode pengambilan data, serta teknik analisis dan interpretasi. Pada jenis penelitian, dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan deskriptif adalah usaha dalam mengolah data, sehingga data yang disajikan dapat disampaikan secara jelas dan tepat, dapat dimengerti orang lain yang tidak mengalaminya secara langsung. Populasi dan sampel penelitian. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu salah satu teknik pengambilan data sampel non-probabilistik yang dilakukan berdasarkan kriteria yang disesuaikan dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan kriteria. Pada metode pengambilan data digunakan yaitu wawancara, dokumentasi, dan observasi. Teknik analisis dan interpretasi. Model interaktif merupakan teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Menurut Niels Haberman dalam Sugiono 2013, halaman 246-252, menjelaskan bahwa dalam penggunaan model interaktif dapat dilakukan dengan 3 prosedur, yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Mungkin itu saja presentasi saya mengenai proposal skripsi saya. Kurang dan lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.